Bismillahirrahmanirrahim. Ensiklopedia Digital Anak Muslim, seri mengenal ciptaan Allah. Buku 2, Paus, karya Kiki Barkia. Paus bukanlah ikan. Paus bukanlah ikan. Paus tidak bertelur seperti ikan. Ia adalah mamalia. Ia melahirkan anak dan menyusui bayinya. Bayi paus selalu berenang mengikuti kemana ibunya pergi. Ia menyusu sampai usia 2 atau 3 tahun. Dalam satu hari, seekor bayi paus minum sekitar 520 liter susu. Jumlah sebanyak ini dapat mengisi penuh sebuah bathtub. Susu paus seperti krim yang sangat kental karena mengandung banyak lemak. Dalam jumlah yang sama, kandungan lemak susu paus 10 kali lebih banyak dari susu sapi. Tekstur ini memudahkan bayi paus untuk meminumnya di dalam air. Saat menyusui, paus akan berenang bersama bayinya secara perlahan. Paus tidak bernafas dengan insang seperti ikan. Ia memiliki paru-paru. Itulah mengapa ia sering muncul ke permukaan untuk menghirup udara, karena ia tidak bisa bertahan lama di dalam air. Ia hanya dapat bertahan sekitar 15-30 menit di dalam air, tergantung jenis pausnya. Sedangkan ikan mendapatkan oksigen langsung dari air karena ia memiliki insang. Insang mampu mengikat oksigen yang terkandung di dalam air. Bayi paus yang baru lahir akan digiring sang ibu ke atas permukaan air untuk bernafas. Paus tidak memiliki sisik seperti ikan. Kulitnya lembut seperti kulit karet. Di bawah kulit paus terdapat lapisan lemak tebal yang disebut blubber. Blubber berguna untuk membuatnya tetap hangat dan memberi mereka energi untuk bergerak. Paus hidup di berbagai lautan di seluruh dunia. Ada 2 tipe paus, yaitu paus bergigi atau Odontoceti dan paus tidak bergigi atau Miscenticeti. Paus yang tidak bergigi memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Namun makanan paus jenis ini justru berukuran kecil. Paus yang tidak bergigi sangat menyukai krill, yaitu sejenis udang berukuran kecil. Ia memakan jutaan krill setiap hari. Paus balin. Allah menyempurnakan penciptaan paus yang tidak bergigi dengan memberi balin pada mulutnya. Balin adalah penyaring makanan yang tersusun dalam plat pada rahang atas paus. Balin terbuat dari zat keratin, zat yang sama dengan bahan pembuat kuku dan rambut. Balin bekerja ketika paus membuka mulutnya di bawah permukaan laut dan mengisap air berisi banyak makanan. Balin membantu paus mengeluarkan kembali air, sedangkan makanan kecil akan tersaring oleh balin dan kemudian ditelan. Oleh karena itu, paus jenis Miscenticeti sering disebut sebagai paus balin. Paus biru adalah salah satu contoh paus balin. Dia adalah hewan terbesar yang pernah hidup di bumi, bahkan lebih besar dari dinosaurus yang terbesar. Seekor paus biru dapat mencapai berat sekitar 37-38 ekor gajah besar. Bahkan bayi paus biru yang baru lahir memiliki berat yang sama dengan kudanil dewasa. Sedangkan panjang paus biru dapat mencapai 25-30 meter. Ini seperti panjang 23 anak yang berbaring sambung menyambung. Sedangkan besarnya seperti sebuah pesawat Airbus. Bahkan ketika paus biru membuka mulut, 100 orang dapat berdiri berkerumun di dalamnya. Bahkan lidahnya saja hampir sama dengan berat seekor gajah. Masya Allah. Paus bergigi. Seperti namanya, paus bergigi memiliki gigi dalam mulutnya. Ia makan beragam ikan dan sotong, menelan singa laut, bahkan memakan paus lainnya. Ia hanya menggunakan gigi saat menangkap atau memotong makanannya, namun ia menelan bulat-bulat hasil tangkapannya. Salah satu contoh jenis paus bergigi yang terkenal adalah lumba-lumba hidung botol, paus beluga, dan paus pembunuh. Banyak orang beranggapan bahwa lumba-lumba adalah ikan, padahal mereka adalah keluarga paus. Paus pembunuh atau orca dapat berenang dengan cepat untuk memangsa buruannya. Ia adalah salah satu hewan tercepat di laut.
Dia dapat berenang mencapai 30 mil per jam atau 6 kali lebih cepat daripada perenang di ajang Olimpiade. Paus pembunuh bisa tiba-tiba muncul di pantai karena ia memburu singa laut sebagai mangsanya. Terkadang paus pembunuh bergerak bersama kawanannya untuk mencari mangsa. Mereka mengepung mangsa agar tidak dapat berenang kemana-mana. Lalu mereka menabrak calon mangsa untuk mengejutkan dan melemahkannya. Paus pembunuh melakukan ini saat memangsa hewan besar seperti paus abu-abu, lalu memakan hasil buruannya bersama kawanannya. Mangsa seringkali lengah terhadap keberadaan paus karena paus memiliki kemampuan untuk berkamuflase. Warna tubuh yang gelap pada bagian atas dapat tersamar dengan laut bagian dalam, sehingga tidak terlihat oleh calon mangsa yang berada di atasnya. Sementara warna tubuh bagian bawah yang terang dapat tersamar dengan warna laut bagian atas, sehingga tidak terlihat oleh calon mangsa yang berada di bawah tubuhnya. Contoh lain dari paus bergigi adalah paus sperma. Paus ini memiliki kepala yang besar dan otak yang berukuran lebih besar daripada hewan yang lain. Kepala yang besar ini memudahkan paus sperma untuk menyelam ke laut yang sangat dalam. Paus memiliki sirip depan yang pipi, sirip punggung, dan ekor belakang yang khas. Namun pada beberapa paus seperti beluga atau paus putih tidak memiliki sirip punggung. Ekor paus berbeda dengan ekor ikan. Ekor ikan bergerak ke kanan dan ke kiri, sedangkan ekor paus bergerak ke atas dan ke bawah dengan kekuatan yang besar. Gerakan ekor mendorong paus berenang ke depan, sementara sirip bertugas untuk menjaga keseimbangan dan berfungsi sebagai alat kemudi saat berbelok. Dengan kekuatan yang Allah anugerahkan melalui sirip dan ekornya, paus mampu berenang dengan jarak yang sangat jauh, bahkan menyeberangi samudera. Masya Allah. Dengan kekuatan yang ia miliki, ia sering melompat keluar permukaan laut. Mereka melakukan berbagai macam akrobat untuk unjuk diri sambil melepaskan makhluk-makhluk yang menempel dalam kulitnya. Paus bernafas melalui lubang pernafasan di atas kepalanya. Saat paus muncul ke permukaan, air yang menutupi lubang pernafasan akan terdorong oleh udara kotor yang dikeluarkan dari paru-parunya. Semburan air ini dapat lebih tinggi dari sebuah rumah akibat kuatnya hembusan udara. Dengan adanya semburan air ini, manusia dapat mengetahui keberadaan paus sehingga bersiaga untuk menjaga jarak. Setelah melepaskan udara, paus akan bernafas dan menyelam kembali ke dalam laut. Paus baling memiliki 2 lubang pernafasan, sedangkan paus bergigi memiliki 1 lubang. Diameter lubang pernafasan ini sebesar diameter ban mobil. Masya Allah. Kebanyakan paus melakukan migrasi dari laut yang bersuhu dingin ke laut yang bersuhu lebih hangat. Saat musim panas tiba, ia berada di laut yang bersuhu dingin untuk mencari makanan. Saat musim dingin tiba, ia menuju ke laut yang bersuhu lebih hangat untuk melahirkan bayinya. Beberapa paus memiliki kebiasaan untuk bermigrasi sampai ke dekat pantai demi mencari sumber makanannya. Namun hal ini seringkali membahayakan dirinya. Salah satunya adalah paus abu-abu yang suka mencari makanan di laut dangkal dengan memasukkan mulutnya ke dalam pasir, mengaduk-aduknya, dan mencari makhluk-makhluk kecil di dasar laut dangkal. Pada awal tahun 1900-an, paus abu-abu hampir terancam punah karena manusia sering memburunya. Dulu orang Eropa banyak menggunakan blubber atau lapisan lemak paus untuk membuat minyak. Minyak tersebut dimanfaatkan untuk beragam kosmetik, sabun, penerangan lampu, dan lain-lain. Sedangkan balin paus dimanfaatkan untuk membuat berbagai macam barang seperti alat makan, pakaian, dan lain-lain. Penggunaan balin sebagai bahan dasar pembuat barang sangat populer saat itu, sebagaimana manusia hari ini membuat beragam barang dari plastik atau besi.
Sehingga pada tahun 1940-an, paus abu-abu di seluruh dunia diperkirakan hanya tinggal beberapa ribu ekor. Bahkan paus ini hampir sulit ditemui di Laut San Ignacio Lagoon, Meksiko. Padahal di daerah ini, paus abu-abu biasa bermigrasi untuk melahirkan anaknya. Memang sejak ribuan tahun lalu, penduduk asli Amerika memburu paus sebagai makanan. Namun manusia yang serakah memburu paus ini secara berlebihan. Mulai maraknya penggunaan kapal besar saat itu memudahkan mereka untuk memburu paus. Para pemimpin dunia membentuk suatu organisasi yang bernama International Whaling Commission pada tahun 1946. Mereka bersepakat untuk berupaya menghentikan pemburuan paus ini. Sebagian masyarakat pun peduli dengan melakukan unjuk rasa. Mereka mendesak pemerintah daerah tempat habitat paus abu-abu berada untuk dapat membuat aturan dan membuat area perlindungan. Alhamdulillah, akhirnya paus abu-abu dapat terselamatkan dari kepunahan dan jumlahnya saat ini kembali meningkat. Namun ancaman yang masih sering terjadi pada paus yang sering bermigrasi mendekati pantai adalah tersangkut jalan nelayan atau menabrak baling-baling kapal. Saat tersangkut jalan nelayan, paus sering terjebak dan tidak bisa mengambil nafas ke permukaan air. Hal itu yang menyebabkan ia mengalami kematian. Namun jika kasusnya terlihat, tim penyelamat akan dipanggil untuk menyelamatkan paus, seperti apa yang terjadi di perairan sekitar San Francisco, California, USA pada tahun 2005. Tim penyelamat berhasil menyelamatkan paus bungkuk yang terjebak jala. Mereka bekerja sama untuk memotong jala yang menjebak paus dengan terlebih dahulu memberikan bantuan oksigen dan menenangkannya. Tentunya pekerjaan ini sangat beresiko karena gerakan paus yang sangat kuat dapat mengancam jiwa mereka. Atas petunjuk dari Allah, paus tersebut dapat memahami maksud baik tim penyelamat yang berenang di sekitarnya. Ia pun bersikap tenang sampai akhirnya jala tersebut berhasil lepas dari tubuhnya. Bagi seorang muslim, menyelamatkan hewan dari bahaya dan kelaparan adalah bagian dari amal soleh yang bernilai pahala. Allah menciptakan segala sesuatu dengan fungsi dan peran tertentu dalam kehidupan. Keberadaan paus sangat berguna dalam menjaga keseimbangan alam. Tanpa ada paus, fitoplankton akan kesulitan mencari makanan karena kotoran paus menjadi sumber nutrisi bagi fitoplankton. Fitoplankton sangat berguna untuk menjaga keseimbangan iklim karena mereka mengikat karbon di alam dan memproduksi oksigen. Tanpa paus pembunuh, beberapa spesies akan meningkat jumlahnya, lalu terjadi perebutan makanan di antara mereka. Rantai makanan pun tidak akan berlangsung secara seimbang. Masya Allah, Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran. Maka manusia harus berusaha melestarikan dan menjaga keseimbangan alam. Paus adalah binatang yang sangat besar dan berkuasa di lautan. Namun ia adalah makhluk Allah yang tunduk pada perintah Allah yang maha besar dan maha kuasa. Seekor paus pernah mendapatkan perintah dari Allah untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Berhari-hari Nabi Yunus alaihissalam tinggal di dalam perut paus. Kemudian Allah menerima taubat Nabi Yunus alaihissalam dan memerintahkan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perutnya. Subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan makhluk, mengurusinya, dan berkuasa atasnya. Quran Surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut berundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh paus dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya
dia akan tetap tinggal di perut paus itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Yunus laminal mursalin. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله العظيم.